Mungkin udah penasaran kan, lembaga apa sih emang yang eksis di Fakultas Teknik Geologi? Nah, kalau di Fakultas Teknik Geologi, kira-kira HSE itu apa sih, Kang? Awalnya gimana nih, kenapa bisa jadi bagian HSE Geologi 4? Kenapa sih alasannya? Pada intinya HSE Geologi 4 ini berdiri untuk bermanfaatan. Jadi sebisa mungkin kita bermanfaat bagi lingkungan sekitar, seluas mungkin lah, terutama di lingkungan kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bincang Geologi, perkenalkan saya Eliana Trisusanti yang akan menjadi moderator dan menemani Sobat Geologi beberapa waktu mendatang. Di kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan salah satu lembaga yang eksis di Fakultas Teknik Geologi, bahkan di ranah kampus Universitas Padjadjaran. Nah, mungkin udah penasaran kan, lembaga apa sih emang yang eksis di Fakultas Teknik Geologi? Nah, di sini udah ada dua narasumber kita, Kang Raihan Dava selaku General Manager HSE Geologi 4 dan Kang Ananda Dimas selaku Manager HSE Geologi 4. Boleh dong Kang, disapa dulu sahabat geologi kita. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Raihan Dava Putra selaku General Manager HSE Geologi 4 dan di sebelah saya ada Kang Dimas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ananda Dimas selaku Manajer HSE Geologi 4 kepengurusan 2022. Oke. Kang Raihan Dava dan Kang Ananda Dimas. Biasa dipanggil apa nih, Kang? Oke, kalau saya sendiri biasa dipanggil Radaf aja teh. Oke, Kang Rada. Kalau saya biasa dipanggil Dimas aja teh. Oke, Kang Dimas berarti ya. Oke, tadi ada sebutan General Manager dan Manager ya, Kang? Menarik tuh. Itu apa sih, Kang, artinya? Oke, mungkin sedikit ngasih tahu aja ya tentang General Manager dan Manager itu sebutan dari sosok pemimpin, dua sosok pemimpin yang ada di dalam HSE. Mungkin istilahnya kalau di organisasi-organisasi lain itu ketua dan wakil ketuanya lah gitu teh. Itu bisa dibilang ketua atau kapten yang menjalankan roda kepengurusannya. Iya, betul teh. Ya mungkin udah ke-mention nih tipis-tipis tadi lembaganya. Ya benar banget, lembaganya HSE Geologi 4. Sebelum kita ngobrol-ngobrol dan kenalan lebih jauh mungkin ya Kang, ini ada cuplikan sedikit mungkin ya, profil singkat dari HSE Geologi 4. Ya, mungkin itu tadi sekilas tentang video profile dari HSE Geologi 4. Mungkin untuk kenal lebih jauhnya kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya. Pasti teman-teman udah nggak asing lagi dengan istilah HSE. Biasanya kalau di perusahaan nih kita taunya HSE itu adalah bagian yang bertanggung jawab terhadap kesehatan, keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan dari perusahaan itu sendiri. Nah, kalau di Fakultas Teknik Geologi, kira-kira HSE itu apa sih, Kang? Oke, kurang lebih hampir sama ya kayak HSE yang emang teman-teman semua tahu. Jadi HSE itu merupakan lembaga di bawah HMG sebenarnya yang emang bergerak di K3 juga. Nah, di sini kita coba mengimplementasikan dari apa yang ada di sistem keorganisasian di perusahaan dan sistem-sistem yang emang jadi manajemen di perusahaan itu sistemnya HSE-nya tuh kayak gimana. Nah, di sini kita coba aplikasikan ke dalam dunia perkuliahan atau dunia kampus yang mana di sini kita yang punya tanggung jawab buat mengajak orang-orang sekitar buat lebih aware lagi dari kesehatannya diri sendiri, kesehatannya orang lain, dan juga keselamatan diri sendiri dan keselamatan juga orang lain, lalu lebih peduli juga dengan lingkungan sekitar gitu teh. Oke, berarti HSE kalau di Fakultas Teknik Geologi itu implementasi juga nih K3-nya tapi di ruang lingkup universitas kampus gitu ya. Kan betul. Kita juga banyak kegiatan ya mungkin Kang di kampus yang bisa dibilang kita juga dekat nih dengan bahaya ketika berkegiatan gitu, apalagi di Fakultas Teknik Geologi gitu ya. Oke, tadi menarik nih Kang. Mungkin di Universitas Padjadjaran HSE satu-satunya lembaga K3 ya, dan berada di bawah Fakultas Teknik Geologi. Itu boleh kita flashback sedikit ya Kang, gimana tuh ceritanya? Oke, Kang Dimas mau jawab? Mungkin mau cerita sedikit tentang sejarah HSE Geologi 4. Terbentuknya itu pada tahun 2007 di kepengurusan Kang Nida Santika
Sebagai kepala sukunya itu di Departemen Kebencanaan awalnya. Lalu setelah itu mungkin ya seperti kita tahu sendiri kalau Fakultas Teknik Geologi kan mayoritas kita bekerja di lapangan dan kita tidak tahu kondisi apa yang akan terjadi di lapangan nanti. Nah, dibentuklah badan khusus yaitu HSE Geologi 4 pada tahun 2007. Kalau lebihnya seperti itu untuk sejarah HSE Geologi 4. Jadi singkatnya gitu ya Kang, awalnya malah dari departemen dulu nih di bawah BEM KM FTG, terus menjadi berhasil menjadi sebuah lembaga, lembaga K3 ya. Berarti kalau biasa departemen menjadi lembaga, wah kinerjanya pasti bagus banget tuh ya Kang ya. Oke, mungkin tadi udah jadi sebuah lembaga tuh, berarti punya peranan penting nih pasti di Fakultas Teknik Geologi ya. Dan tadi sampai eksis juga di ranah kampus Universitas Padjadjaran. Boleh mungkin cerita sedikit Kang, apa sih emang peranan dan apa kegiatan HSE gitu di Fakultas Teknik Geologi bahkan di kampus? Oke, mungkin sedikit menceritakan ya dari peranan kita HSE di dunia kampus itu seperti apa sih? Ya di sini karena tadi yang saya bilang sebelumnya kita coba mengimplementasikan dari apa yang dilakukan oleh HSE di perusahaan. Nah di sini kita coba untuk memberikan dari induksi-induksi tentang keselamatan ketika sebelum berjalannya kegiatan, jadi kegiatan kemahasiswaan ataupun itu kegiatan dari kampus itu sendiri. Lalu di sini juga karena kita yang basicnya tadi katakan Dimas di lapangan, di sini kita coba mewadahi dari teman-teman yang ada di lingkungan kampus ketika emang ingin berkegiatan di lapangan, kita mewadahi untuk mengadakan field guide. Jadi field guide itu sendiri merupakan pendampingan lapangan. Dengan tujuannya itu zero accident teh. Mungkin dari Kang Dimas mau nambahin? Oke, mungkin tambahannya sedikit, mungkin tadi udah di mention sama Kang Radaf tentang safety officer sama field guide. Pada intinya HSE Geologi Unpad ini berdiri untuk bermanfaatan. Jadi sebisa mungkin kita bermanfaat bagi lingkungan sekitar seluas mungkin lah, terutama di lingkungan kampus. Kita juga sudah lumayan sering mengadakan annual event, kalau kita bisa sebut ekspedisi biasanya. Kita udah beberapa tahun ke belakang ada annual event Askara Sawahita, itu kita menanam 1000 mangrove dan cemara laut di pantai Sawah Kebayan, Banten ya Kang. Betul. Lalu ada 1001 mangrove juga di pantai di Karawang dan masih banyak lagi. Terutama mungkin yang paling terkenal ada ekspedisi Sakranusa ya. Itu kita untuk penanaman koral di situ. Berarti bahkan bukan hanya di Fakultas Teknik Geologi dan kampus aja ya, tapi udah sampai keluar nih, bahkan tadi jauh juga tuh ekspedisinya. Iya, betul. Tapi tadi menarik tuh Kang, safety induction. Itu gimana sih gambarannya, atau tadi juga sempat lihat ya cuplikannya itu ada ngomong di depan ketika acara, apa itu salah satu bentuk safety induction-nya? Iya, betul, tadi ada foto juga ya. Salah satu kegiatan kita memberikan induksi dari kegiatan wisuda waktu itu. Sudah gelombang 2 di Universitas Padjadjaran. Kurang lebih untuk safety moment itu sendiri merupakan briefing singkat dari induksi keselamatan untuk memberikan pencerdasan bagi nanti audiens yang memang hadir di acara itu gitu teh. Oke, untuk aware ya sama bisa aja nih bencana yang terjadi ketika kita berkegiatan mungkin gitu ya. Oke. Jadi selain safety induction ada juga field guide gitu ya kan? Berarti kegiatannya ada di lapangan gitu. Kayak mungkin salah satu yang udah pernah dilakuin field guide tuh kemana tuh Kak? Waktu tahun ini kita pernah mendampingi kegiatan dari Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia di lapangannya Antam Garut. Wah, ya di sana kita nemenin dari teman-teman geologi Sakti Indonesia untuk mapping di daerah sungai pokoknya salah satu sungai ya intinya salah satu sungai di sana lah gitu teh. Oke. Menarik juga tuh, tadi juga udah ada ekspedisi dan pasti ada kegiatan-kegiatan lain yang menunjang di bagian K3 gitu ya kan. Berarti bukan hanya, tadi kan ada aspek kesehatan, ada aspek keselamatan, ada aspek lingkungan juga. Kalau kira-kira kalau dari aspek kesehatannya ini peran HSE gimana tuh kan? Oke, mungkin dari aspek lingkungan yang tadi kita sempat mention juga, kita pernah menanam koral, menanam mangrove dan lain-lain. Terus kalau misalkan di aspek kesehatan, alhamdulillah waktu kemarin kita berhasil ngadain donor darah juga, kolaborasi sama PMI Bandung.
terkumpul 39 labu. Lalu ya kita semua tahu kita dalam kondisi yang pandemi kemarin dan ya 2 tahun kemarin mungkin lagi terpuruk-terpuruknya lah semua gitu, dan kita ditunjuk untuk menjadi apa namanya, relawan vaksin. Itu adanya di Gedung Geraha Sanusi di Pati Ukur itu. Nah benar tuh, terkait pandemi nih, kemarin kan cukup lama juga ya, hampir 2 tahun. Berarti di mana HSE itu adalah lembaga yang kegiatannya umumnya ada di luar lapangan gitu ya, dan apa ya, membutuhkan area yang luas dan berkerumun lah gitu intinya. Nah itu gimana waktu itu untuk adaptasi dengan kondisi saat itu? Sebenarnya lebih ke ketika terjadinya pandemi memang mungkin sulit ya bagi seluruh organisasi untuk keep on going. Nah, cuman karena kita di sini mencoba untuk memaksimalkan dari aspek health-nya, di sini kita coba untuk membantu lah, karena tujuannya kita bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Kita tujuannya membantu dari relawan vaksin tadi yang seperti Kang Dimas bilang, dan mungkin pendonoran darah. Nah, gitu. Kalau untuk masalah protokol kesehatan, kita pasti tetap melaksanakannya. Gitu. Soalnya kita juga di ini ya, kesehatan ya kan ya, pasti mengutamakan kesehatan lah di kala pandemi juga. Oke, berarti tidak berhenti membuat kegiatan gitu ya, tapi lebih beradaptasi dengan situasi, dan ya adaptasi gitu, kegiatannya apa nih yang cocok dilakuin di kala pandemi gitu ya. Oke. Mungkin sekarang agak personal nih, sedikit penasaran sama Kang Dava dan Kang Dimas. Awalnya gimana nih, kenapa bisa jadi bagian HSE Geologi 4? Kenapa sih alasannya? Kenapa tuh? Enggak, Kang Dimas. Mungkin awalnya kan HSE Geologi 4 saya lihat pertama itu waktu di Prabu. Kita lihat Prabu pertama karena saya bagian dari Fakultas Teknik Geologi, terus lihat kayak ada badge oranye kan, terus kayak penasaran tuh apaan kayak gitu, hijau-hijau kan. Terus waktu masuk FTG pertama, terus kita open house ngeliat tuh ada HSE, dan ternyata beda lah dari yang lain gitu kan. Kalau misalkan emang kita lihat warnanya mungkin bermain di alam dan segala macam, tapi ternyata nggak sampai di situ aja gitu. Pas tahu lebih dalam ternyata jadi tentang K3, dan ya itu sesuatu yang baru buat saya sih sebenarnya K3 gitu. Apalagi kita sebagai geologis nantinya pasti banyak bersinggungan lah dengan K3 gitu di lapangan industri terutama. Jadi ya saya nyemplung ke HSE. Oh, nyemplung ya. Kayak gitu. Oke, berarti tadi kalau dari Kang Dimas tuh awalnya tertarik doang nih sama kemeja hijau ya, wow, eye catching parah gitu ya. Terus ternyata K3 nih pembahasannya menarik gitu ya. Mungkin jadi kayak oh yaudah ikut aja gitu. Ternyata sampai sekarang udah jadi manajer gitu. Oke, keren banget. Gimana kalau Kang Raihan Dava, Kang Dava? Kalau saya sendiri sebenarnya HSE itu merupakan hal baru yang emang belum pernah nih ada organisasi yang bergerak di K3 gitu. Ketika waktu saya SMA adanya keamanan aja, kan beda jauh dengan HSE. Nah ini jadi hal baru, dan mungkin di sini juga ada kebingungan dari saya karena HSE berkegiatannya di alam, tapi enggak yang sealam itu juga. Kita tetap melaksanakan kayak audit gedung dan segala macam untuk mitigasi kebencanaannya gitu. Jadi ya wawasan baru lah buat saya, dan mungkin menjadi apa ya, bidang pekerjaan juga untuk ke depan, karena di geologi tadi kata Kang Dimas enggak jauh sama yang namanya HSE. Ketika emang perusahaan-perusahaan itu bekerja dengan high risk ya. Geologi kan high risk, makanya di setiap perusahaan juga ada HSE-nya gitu. Tadi ke-mention sedikit ya Kang tentang sistem keamanan gedung nih, tadi mungkin belum muka bahas. Menarik juga nih sistem keamanan gedung. Kalau dilihat-lihat ya di Fakultas Teknik Geologi ada beberapa sistem keamanan gedung, itu berarti kinerja dari HSE berarti ya? Masih peranan HSE ya? Ya itu bagian dari kewajiban kami lah. Dan kita sebagai organisasi atau badan khusus yang bergerak di bidang K3, jadi kita melakukan sistem keamanan gedung. Pertama mungkin buat pengetahuan juga yang lain, kita langkah pertamanya itu mensurvei apa aja gitu dari gedungnya gitu ya. Dari gedungnya ada apa aja, dan kita melakukan HIRA juga di situ, hazard risk assessment, yang nantinya akan dibuat jadi emergency response plan atau ERP yang biasa kita sebut. Dan alhamdulillah
udah terpasang juga di gedung Dekanat, gedung 1 dan gedung 2 FTG. Lalu kemarin juga di Kandaga, Gerakan Daga Unpad, alhamdulillah udah ada data hilangnya. Aduh, mantep banget. Berarti tadi survei dulu, pasti dianalisis dulu ya. Betul. Berdasarkan kajian keselamatannya nih, gimana tempat ini atau jalur evakuasi mana yang paling aman ya ketika berkegiatan di gedung gitu ya mungkin. Oke, tadi udah alasannya kenapa jadi bagian dari HSE. Dari tadi Kang Dimasnya sama Kang Radafnya bilang juga tertarik sama dunia K3-nya, belajar K3 lebih lagi gitu kan. Emang kalau di HSE sejauh apa sih Kang belajar K3-nya? Boleh dong diceritain. Kurang lebih kalau untuk dasar HSE dari HSE Geologi Unpad kita punya 2 materi dasar, yaitu ada HIRA DC atau Hazard Identification Risk Assessment dan Determining Control. Itu merupakan cara dari kita untuk menganalisis dari sebuah bahaya yang ada di lingkungan sekitar dan bagaimana cara kita memberikan penilaian dari tingkatan resiko yang dapat terjadinya gitu. Lalu bagaimana nih cara kita mengendalikan juga supaya resiko yang dapat muncul itu bisa kita minimalisir. Untuk HIRA DC seperti itu. Lalu ada ERP juga yang tadi Kang Dimas sebut, Emergency Response Plan. Di situ kita mempelajari tentang jalur evakuasi, lalu bagaimana cara kita menanggapi dari kegiatan-kegiatan dari bahaya-bahaya yang dapat terjadi gitu. Sorry ya. Nah, di sana juga kita dikasih tahu kayak teori-teorinya, kayak misalkan teori algoritma Floyd-Wetzel itu. Wah, ya segala macam menarik ya. Ya, itu mungkin cukup awam nih untuk para pendengar nanti ya gitu. Oke, berarti cukup banyak juga ternyata pengetahuan. Pasti anggota HSE sebelum berkegiatan juga tentunya difasilitasi gitu ya tentang ilmu K3 itu sendiri gitu ya. Mungkin emang tidak sepakem di dunia perusahaan, tapi dari basic pasti dipunyai gitu ya seorang anggota HSE. Oke, sebelum berkegiatan. Menarik banget nih ternyata bergabung di HSE ya Kang ya. Mungkin menurut Akang nih, kira-kira apa sih yang menjadi kelebihan bagi menurut Kang Dava dan Kang Dimas sebagai anggota HSE yang sekaligus juga mahasiswa teknik geologi dibandingkan dengan teman-teman kita mahasiswa lain Fakultas Teknik Geologi yang bukan HSE? Mungkin apa yang dirasain itu kelebihan? Sebenarnya dari FTG sendiri kan punya banyak UKM ya, nggak cuman kita doang gitu. Jadi mungkin dari mahasiswa-mahasiswa lain punya advance di bidangnya masing-masing gitu. Dan mungkin kita yang masuk ke HSE kita punya kelebihan dalam analisis karena di sini kita harus dilatih untuk berpikir secara kritis dan lalu kita harus punya solusinya seperti apa, cepat tanggap juga. Paling kurang lebihnya kayak gitu teh kalau untuk di HSE yang saya rasain ya. Mungkin kalau dari Kang Dimas berbeda. Mungkin ya karena kita HSE itu bermainnya langkah preventif, jadi mungkin apa yang kita latih sebelum-sebelumnya itu kita harus sigap dan tangkas lah kalau misalkan ada kejadian sesuatu, dan yang terutama kita harus peka terhadap lingkungan sekitar. Jadi kalau misalkan emang ada sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar dan kita sebagai HSE itu kita tahu gitu gimana cara menanggulanginya, gimana cara kita biar minim accident atau bahkan zero accident waktu kegiatan maupun tidak berkegiatan. Jadi kita tahu nih hal-hal apa aja yang harus perlu diperhatikan ketika kita ya berkegiatan sehari-hari lah, kita dari rumah ke kampus, dari kampus ke manapun itu kita harus tahu gitu apa yang lebih harus kita perhatiin gitu buat lingkungan sekitar kita. Berarti lebih aware ya dibanding yang lain karena emang kita udah ada ilmunya gitu ya. Dari HSE sendiri kayak lebih aware ketika misalnya mahasiswa teknik geologi itu kan banyak kuliah lapangannya gitu ya. Dan ketika sampai nih di lokasi kuliah lapangan yang dianalisis kayak anak-anak HSE langsung lihat wah bahaya sekitarnya apa nih gitu ya mungkin ya. Gitu. Terus selain itu juga mungkin di dunia pekerjaan ya Kang itu menjadi salah satu nilai lebih juga karena kita adalah mahasiswa teknik geologi yang bakal nanti akan bekerja di industri yang cukup high risk gitu ya, kayak dunia tambang segala macamnya, dimana ketika kita adalah mahasiswa seorang geologis yang udah paham juga nih tentang K3-nya, itu
itu menjadi nilai plus bagi kita ya untuk bisa terjun langsung ke dunia tambang gitu ya. Menarik banget sih. Kayak benar nih, menarik banget nih kayaknya Sobat Geologi menjadi bagian dari HSE. Mungkin buat mungkin sekarang HSE ada berapa angkatan kan? Untuk tahun ini kita udah punya 3 angkatan dari angkatan 2019, 2020 sampai 2021. Oke, 2021 berarti yang angkatan mahasiswa baru belum ya? Mahasiswa baru masih belum. Oke, nah itu buat mahasiswa baru 2022 pantengin terus mungkin ya sosial media HSE. Boleh Instagramnya apa kan? Ada di HSE Geo Unpad. HSE Geo Unpad. Nah, tuh boleh dipantengin aja buat dapat informasi nih terkait gimana caranya bisa bergabung dengan HSE Geologi Unpad. Oke, mungkin itu jadi pertanyaan terakhir ya Kang dari saya. Udah cukup nih kita kenalan yang cukup jauh hari ini dengan HSE Geologi Unpad ya. Senang banget kenalan sama lembaga yang eksis nih di Fakultas Teknik Geologi bahkan di Universitas Padjadjaran. Terima kasih Kang Raihan Dava dan Kang Dimas udah ngeluangin waktunya untuk sharing sama kita tentang HSE Geologi Unpad pada kesempatan kali ini. Mungkin dari Kang Raihan Dava sama Kang Dimas ada closing statement? Oke, mungkin kalau dari saya sama Dimas ada safety is not everything. Without safety, everything is nothing. Oke, saya Eliana Trisanti pamit undur diri. Eliana Trisanti pamit undur diri. Terima kasih. Jadi gimana? Gimana? Iya, kenapa nggak semangat tadi ngomongnya? Safety is not everything-nya, bro. Kamu kurang kenceng. Itu? Enggak, bro. Kenceng loh. Kenceng, bro. Sih. Jadi krik banget. Iya, closing. 3, 2, 1. Oke, mungkin Eliana Trisanti pamit undur diri. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bincang Geologi, balik lagi ke HSE Podcast. Kalian kenalan nih sama Teteh dari salah satu lembaga mahasiswa yang pada episode sebelumnya sempat kebahas juga tentang HSE in general. Tapi mungkin aku pengen tahu nih dari sudut pandang Teteh gimana sih HSE itu sendiri? Gitu ya, sama. Nggak beda ya, satu pemikiran. Formatnya gitu ya. Ada satu yang jawab sama gitu. Foto-foto kegiatan acara ya yang udah ada di HSE. Apa nih? Acara Camcraft. HSE nih. Apa tuh? Tahu nggak ya? Terus kalau misalnya di Unpad sendiri tuh HSE ngapain sih Teh? Yang paling muda Dari yang paling muda dulu nih. Tahu sudut pandangnya